Perjalanan kita dimulai dari tanah Eropa, tepatnya di Genoa, Italia. 1451, lahirlah seseorang bernama Christophorus Columbus, anak dari Domenico Colombo dan Susanna Fontanarossa. Keluarga Domenico bekerja sebagai pelayar di sekitar laut Italia. Suatu ketika saat mereka berlayar, mereka tak sengaja tertembak oleh kapal perang Prancis dan membuat Christophorus Columbus terdampar di pesisir pantai Portugal. Saat ia terdampar di Portugal, ia diselamatkan dan diasuh oleh pelaut. Saat itu, ia belajar membaca, menulis, dan berbahasa Portugis hingga mendapat kewarganegaraan Portugal. Pada tahun 1478, ia menikah dengan putri janda kaya bernama Filipa Moniz Perestrello. Dari keluarga istrinya, ia mendapatkan sejumlah naskah dan peta pelayaran dunia yang memungkinkannya menjadi pelaut yang profesional. Columbus membuat proposal tentang pelayaran mengelilingi dunia yang dia tujukan pertama kali kepada pemerintah Inggris, namun ditolak. Ia juga mendapatkan penolakan yang sama ketika mengajukan ke pemerintahan Portugal. Hal serupa hampir terjadi dengan Spanyol. Namun karena Spanyol sedang mengalami perang, penolakan itu masih belum terjadi. Perang yang merubah sejarah Spanyol ini dikenal dengan Perang Granada. Perang Granada merupakan salah satu perang terpenting dalam sejarah Spanyol karena bergabungnya dua kekuatan besar, yaitu Kerajaan Kastilia dan Aragon, yang menjadi awal sejarah terbentuknya negara Spanyol. Perang ini dimulai ketika Granada melancarkan serangan ke kota Sahara pada Desember 1481 sebagai balasan atas pasukan Kristen. Kerajaan Kastilia dan Aragon menyatakan perang terhadap Granada. Dan akhirnya pada 2 Januari, Raja Bobadil menyerah kepada Kastilia dan mengakhiri kekuasaan Islam di Al-Andalus, serta membuat pengaruh Islam di Eropa berakhir, dan diteruskan dengan terbentuknya Kerajaan Spanyol. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan di Eropa ingin memperluas pengaruh mereka di dunia luar yang besar. Karena kerajaan Kastilia dan Aragon baru saja bersatu, mereka membutuhkan sebuah pencapaian gemilang agar dapat diakui oleh dunia. Kesempatan itu benar-benar muncul pada saat Columbus mengajukan proposalnya pada kerajaan Spanyol. Berawalnya, proposal tersebut ditolak oleh Raja Ferrando karena Columbus meminta syarat-syarat yang cukup besar. Lalu setelah Columbus kembali lagi menemui Raja Ferrando dan Ratu Isabella, mereka setuju untuk menandai perjalanan tersebut setelah menentukan syarat-syarat yang jelas. Pelayaran dimulai pada hari Jumat 8 Agustus 1492 di kota Palos dengan 3 kapal yang masing-masing bernama Santa Maria yang dinahkodai oleh Columbus sendiri, Pinta yang dinahkodai oleh Vincenta Janas Pinzon, dan Nina yang dinahkodai oleh Martin Alfonso. Pada awalnya, tujuan Columbus adalah untuk mencapai benua Asia. Tetapi pada rute yang dilaluinya, ia tak sengaja menemukan benua Amerika. Ekspedisi Columbus dibagi menjadi 4. Ekspedisi tahun 1492, tahun 1493, tahun 1498, dan tahun 1501. Dalam ekspedisi pertama, rombongan Columbus mengarungi Samudra Atlantik selama 40 hari. Dalam perjalanannya, rombongan Columbus mendarat di Pulau Salvador, Cathay, Kuba, Hispaniola, Navidad, Bermuda,
Azores, dan kembali lagi ke Spanyol. Perjalanan mereka mendapat masalah ketika kapal mereka menabrak karang dan terpaksa mendarat di Hispaniola. Kejadian itu membuat kapal Santa Maria hancur dan membuat Columbus dan anak buahnya mendirikan basis koloni di Hispaniola. Pada akhirnya, Columbus kembali ke Spanyol dengan 2 kapal pada tahun 1493. Pada ekspedisi kedua, Columbus berangkat dari kota Cadiz, Spanyol pada 25 September 1493. Ekspedisi kali ini terdiri dari 1 kapal besar yang langsung dinakodai oleh Columbus dengan diiringi oleh 17 kapal kecil dengan 1.000 kru. Tujuan utama ekspedisi ini adalah untuk mencari daerah-daerah koloni Spanyol di Amerika Latin. Columbus mengarungi Samudra Atlantik selama 30 hari. Mereka mendarat di Dominika, Kepulauan Virgin, Puerto Rico, Hispaniola, dan meninggalkan beberapa kru untuk menambahkan daerah koloni di Spanyol. Columbus pun langsung kembali ke Spanyol pada tahun 1496. Ekspedisi ketiga merupakan ekspedisi yang paling tidak berhasil karena kurang matangnya persiapan dan kurang dipublikasikan. Mereka berangkat dari kota Cadiz dan mengarungi Samudra Atlantik selama 30 hari. Mereka mencari daerah-daerah seperti Trinidad dan Margareta yang banyak diisukan mengandung mutiara dalam jumlah yang besar. Rombongan Columbus mendarat di Venezuela dan Hispaniola. Di Hispaniola sedang terjadi pertikaian antara anggota karena memperebutkan makanan dan wanita, sehingga pemerintahan Spanyol mengirimkan pasukan untuk menyelesaikan pertikaian di bawah pimpinan Francisco de Bobadilla untuk menertibkan pemukiman Hispaniola sebagai pusat kolonisasi Spanyol. Maka diangkatlah Nicolas de Ovando sebagai gubernur Hispaniola. Lalu Columbus kembali ke Spanyol pada tahun 1499. Ekspedisi keempat merupakan ekspedisi yang terakhir, terbesar, dan paling terencana. Ekspedisi ini dimulai dari tahun 1501 sampai 1502 dan dinamai Alto Viaje atau High Voyage. Dalam ekspedisi kali ini, Columbus tidak sendiri karena ia ditemani oleh kedua putranya Diego dan Fernando serta saudaranya Bartolomeo. Berkat persiapan yang matang, ekspedisi ini mampu menyeberangi Samudra Atlantik selama 21 hari saja. Daerah-daerah yang dijelajahi dalam ekspedisi ini adalah Martinique, Santo Domingo, Hispaniola, Karibia, Jamaica, Pantai Honduras, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Pada 1504, Columbus harus kembali ke Spanyol dengan tangan kosong karena cuaca yang buruk dan suku asli yang tidak bersahabat. Saat pulang ke Spanyol, Columbus berada dalam keadaan sakit dan stres, dan diperparah dengan kematian Ratu Isabel serta Raja Fernando yang kurang respek terhadap pelayaran Columbus. Hingga pada akhirnya Columbus meninggal pada 20 Mei 1564 di kota Valladolid dalam keadaan miskin. Perjalanan Columbus tidak begitu teranggap di telinga masyarakat sekarang. Tetapi apa yang telah ia lakukan adalah suatu hal yang patut untuk dikagumi. Ia menginspirasi banyak pelaut dari berbagai pelosok dunia untuk membuka jalur baru di dunia yang luar. Pada masa itu, ia membuktikan bahwa dunia masih belum terungkap sepenuhnya. Dan penemuan itu para kerajaan atau monarki berburu-buru untuk mengejarnya. Hal tersebut itulah yang membuat kita, Indonesia, juga ikut
menjadi salah satu subjek dari ekspedisi tersebut.